Test done. See you in the GPs. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Ciao a tutti. Selamat tinggal Mandalika. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa bulan depan. Halo semuanya. Halo semuanya. Thank you for this fantastic days in Indonesia and See you in the MotoGP race. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, alhamdulillah semuanya selesai. Jadi tes MotoGP Pre-Season 2022 kelar dilakukan di Mandalika MotoGP, dan ini sebuah kelegaan tersendiri karena BB melihat ternyata mayoritas para pembalap rata-rata komennya sangat positif. Walaupun mungkin ada beberapa kejadian yang di luar dugaan seperti lumpur, kemudian juga pada final day kemarin ada sedikit insiden di mana IWB juga cukup terkejut sih. Pecco atau Francisco Bagnaia, lengan kirinya itu ada sedikit memar dan cukup parah menurut IWB karena memarnya ini ketika dia menggunakan wear pack. Ini sebuah kondisi atau kejadian yang belum pernah terjadi. Dari pandangan mata pribadi IWB sebagai pemerhati MotoGP tidak pernah melihat kondisi di mana pembalap bisa memar seperti itu ketika membalap. Jadi menurut informasi dari Pecco, ada flying object, ada batu terbang lah. IWB nggak tahu kenapa, itu bukan crash ya teman-teman semuanya. Ini bukan crash atau bukan karena jatuh, kemudian tangannya atau badannya terbentur aspal atau gravel, enggak, Cak. Ini dikatakan sebagai flying object dan ini cukup mengejutkan buat IWB. Karena memang tidak pernah terjadi, itu intinya. Dan kalau kita perhatikan, memang posisi dari memarnya itu pada posisi yang lemah di wear pack, karena wear pack yang lunaknya itu, Cak. Sebuah kondisi yang menurut WB juga cukup surprise sih. Dia mencoba untuk mencari-cari, sakjaninya apa kok bisa sampai kayak gitu itu loh. Dari beberapa kanal media luar, bahkan juga dari pembalap, tidak ada informasi apapun. Jadi totally sangat minim informasi mengenai kronologi kejadiannya, tapi yang jelas informasinya memang ada batu yang terbang, cipratannya lah, bosnya demikian, Cak. Sebuah kondisi yang seharusnya memang bisa diantisipasi apapun kejadian yang di Mandalika. Lalu kemudian yang kedua juga ada informasi John Mir katanya keracunan makanan sehingga pada final day kemarin pembalap Suzuki X-Star ini tidak bisa ikut karena keracunan makanan, poisons food. Tapi gini, Cak, jangan juga langsung menyalahkan penyelenggara karena kita nggak tahu yang dimakan itu di mana. Kemudian juga apakah memang dia cocok dengan makanannya, karena ini kan orang luar negeri, Cak, orang bule, Kang Mas. Bisa saja dia yang jajal makanan tradisional yang tidak cocok buat perutnya, atau mungkin ya ada makanan kurang fresh, bisa juga. Apapun itu, sekali lagi tidak ada informasi yang jelas tentang what happen ayak naon dengan makanannya John Mir, tidak ada keterangan apapun. Hanya ada informasi bahwa John Mir tidak bisa melanjutkan atau tidak ikut serta pada final test karena keracunan makanan. Itu aja, ada 2 poin yang menjadi concern IWB. Kenapa itu tidak ada keterangan apapun ya, apa yang terjadi nggak ada keterangan apapun. Jadi semuanya blank, benar-benar tidak ada informasi. Hanya ada flying object pada Pecco dan kemudian John Mir keracunan makanan. Itu aja sih. Dan mungkin untuk flying object bisa dievaluasi ya, mungkin untuk gravelnya, apakah memang gravel ini sudah sesuai dengan standar. Tapi kalau informasinya kan sudah lulus dari FIM, jadi homologasi FIM itu lulus, artinya kan semuanya harus sudah dicek, Cak, dari batu gravelnya, dari aspalnya. Yang penting jangan ngebully, yang penting jangan kita membuat bad image, kita malah justru memberikan encourage pada teman-teman yang di Mandalika, baik panitianya buat siapapun itu, supaya lebih jauh di masa depan. Karena semua pengalaman buruk yang saat ini terjadi bisa dijadikan improvement untuk di masa depan. Oke. Jadi itu informasinya dari Iwan Benaran buat sampean semuanya tentang 2 kejadian yang finalnya yang kurang enak.
Dan saat ini Cak, informasi buat sampean semuanya, para tim sekarang sudah menuju ke Qatar. Jadi mereka dari Lombok, Jakarta, kemudian baru langsung ke Qatar. Karena tanggal 6 nanti kan sudah akan race di MotoGP. Dan informasi buat sampean yang luar biasa adalah, very surprise adalah, satu Cak, ternyata Qatar tidak memberlakukan protokol kesehatan COVID-19. Jadi this is the first time sebuah negara tidak memberlakukan protokol kesehatan COVID. Jadi sudah dianggap normal semuanya. Teman-teman semuanya yang ke sana tidak lagi akan dicek suhu badannya, tidak harus pakai masker, dan juga tidak dicek mengenai vaksinnya. Karena mereka percaya semua kru yang datang ke Qatar sudah divaksin oleh pemerintah Qatar. Jadi mereka percaya bahwa semuanya clean. Kalau sampai masuk ke hotel pun tidak akan dicek. Sampai kemana-mana tidak usah menunjukkan sertifikat sudah bebas COVID. Tidak usah pakai masker dimanapun itu. Dan ternyata di Qatar pun memang sudah normal. Hidupnya sudah normal, nggak seperti di negara lain. Luar biasa. Semoga saja Indonesia menyusul, Cak. Ini informasi dari Qatar terbaru. Jadi no protokol kesehatan. Saat ini kan protokol untuk para pembalap MotoGP dan tim adalah mode bubble. Nah, sekarang nggak ada pokoknya di Qatar. Free semuanya ya. Kemudian kita akan mencoba untuk mereview di Mandalika. Kemarin sudah sekilas review, tapi kita akan mencoba untuk mencari informasi yang paling update. Dan ternyata Cak, dikonfirmasi bahwa Fabio Quartararo merasa tidak puas dengan hasil tes Mandalika. Ini confirm, diinformasikan Fabio, dan dia menekan pabrikan Yamaha supaya bisa mengimprove M1. Pertama, menurut dia, mereka masih problem dengan fresh tire. Jadi kalau menggunakan ban yang fresh, mereka tidak kencang, justru lambat, tapi pace-nya bagus pada saat menggunakan ban yang sudah terpakai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sangat-sangat meminta kepada Yamaha untuk menambah horsepower. Karena walaupun kemarin sempat nomor 2, Cak, ternyata Fabio mengatakan bahwa semua yang dilakukan adalah on limit. Ban depannya banyak bergerak, ban belakangnya juga sudah on limit. Jadi dia merasa bahwa this is maximum. Motor ini sudah tidak bisa dipush lagi. Ini adalah hasil maksimum, dimana jika tidak improve Iwata ya di pabrikannya sana, di Yamaha sana, maka akan sangat sulit untuk bertahan di 2022. Ini konfirmasi Fabio Quartararo, dan sepertinya tekanan ini kayak apa ya? Kayak mengancam, Cak. IWP nangkepnya begitu karena banyak proposal yang masuk ke Fabio. Sama harus tahu bahwa ternyata Fabio ada beberapa pabrikan yang katanya sudah memasukkan proposal ke Fabio Quartararo dan dipelajari oleh manajernya. Intinya apa? Bahwa Yamaha terancam kondisinya, dalam arti bisa saja Fabio akan melompat ke tim lain jika tidak bisa improve. Makanya saat ini dipastikan Franco Morbidelli akan diikat oleh Yamaha, dan Morbidelli sudah mengatakan sanggup alias oke. Namun untuk Fabio, dia akan melihat dulu mungkin half season, maka akan diputuskan apakah dia continue dengan Yamaha atau tidak. Itu akan dilihat oleh Fabio berdasarkan performa dari motornya. Nah, ini yang menarik sekali dan kita lihat nanti. Kemudian yang kedua adalah Honda. Honda sama sudah tahu kemarin semuanya going well, semuanya running well, performanya, traksi banyak oke, kemudian juga corner speed-nya oke. Menurut Paul Espargaro, style yang dia punya bisa diaplikasi pada RC213V terbaru 2022. Ini tidak bisa dilakukan oleh Paul Espargaro di tahun kemarin menggunakan RC yang kemarin, tapi pada RC yang baru bisa, Cak. Artinya apa? Secara kecepatan Paul sangat pede, ya, very confident. Di Qatar nanti akan meraih hasil bagus, tapi satu hal yang menjadi kelemahan, ada satu titik kelemahan dari RC213V 2022 adalah top speed. Ternyata, Cak, dengan membaiknya traksi ban belakang, entry corner, corner speednya, keluar tikungan pun juga lebih baik, lebih stabil, tapi kelemahannya adalah di top speed. Menurut informasi Paul, dibandingkan dengan musim sebelumnya, RC213V 2022 ternyata lebih lambat dibandingkan dengan 2021 secara top speed ya. Jadi lebih rendah lah top speednya. Ini akan menjadi PR untuk Honda, karena saat ini Honda memang fokus untuk memperbaiki traksi ban belakang, dan saat ini pun sudah kelihatan ya, sudah kelihatan bagus, Paul terkencang. Kemudian kita melihat ke Ducati. Ducati menyatakan bahwa mereka belum terlalu puas, 80% tingkat kepuasannya, karena saat ini mereka melihat bahwa senjata barunya masih belum mencapai level yang diinginkan. Ducati menyatakan bahwa dia sangat menginginkan Pecco akan tetap bergabung dengan Ducati. Saat ini mereka sedang bernegosiasi. Jadi ini adalah kabar terbaru, dan sepertinya memang bisa saja kalau memang Ducati puas akan ditambah. Artinya gini, biasanya kan maksimal pembalap atau tim itu mengikat pembalapnya itu 2 tahun, Cak. Bisa saja nanti bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seperti Marc Marquez, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini sudah ada konfirmasi Ducati, dia akan mengikat kontrak Pecco kalau bisa selama mungkin. Itu kabar terbaru dari Ducati. Dan Ducati saat ini, kemarin sudah IP katakan bahwa Ducati sedang fokus kepada corner speed,
Tapi yang menjadi PR Ducati saat ini adalah elektroniknya. Karena ini adalah sebuah motor yang totally baru, makanya mereka harus adaptasikan lagi untuk elektroniknya. Nah, kita akan lihat nanti. Dan Aprilia ternyata ngetes frame baru. Ya, kemarin konfirmasi dari Aprilia juga mereka ngetes beberapa frame. Termasuk juga kalau sampean lihat, Yamaha juga sedang ngetes 2 frame berbeda. Termasuk juga suspensi upside down depannya menggunakan karbon terbaru. Jadi mereka juga ngetes. Mereka ingin mencari front end yang maksimalnya. Juru kunci untuk masuk ke tikungan itu adalah front end. Jadi ini menjadi fokus dari Aprilia termasuk juga Yamaha yang kita sebenarnya sudah bahas tadi yang pertama. Kemudian kita melangkah sementara untuk Suzuki. Suzuki juga sudah WB share kemarin mengenai whole shoot. Tapi Suzuki juga sangat fokus pada horsepower dan juga Suzuki saat ini juga ngetes untuk 2 frame berbeda. Jadi dia juga ngetes frame, tujuannya adalah untuk mencari kecepatan di tikungan supaya lebih konsisten dan juga keluar tikungan. Jadi yang menjadi fokus para pembalap saat ini, para tim adalah out the corner, entry the corner, masuk tikungan dan juga out the corner. Jadi ini semuanya ke sana saat ini, Cak. Karena sampean tahu bahwa untuk MotoGP, power is not everything. Power is nothing without control, bener nggak? Jadi semuanya harus terkontrol, pembalap harus memiliki kestabilan pada saat masuk dan keluar tikungan. Itu menjadi fokus mereka dan Honda pun juga demikian. Mereka sangat fokus pada aerodinamika dan saat ini, Cak, MotoGP semakin lama semakin aneh sih MotoGP. Mukanya tuh kayak melihat bukan motor yang biasanya. Fairingnya harus kayak iwak lele jumbo ya toh. Terus memperhatikan ada kumisnya, ada ini, memang itu bukan variasi doang, Cak. Itu adalah downforce, aerodinamika. Jadi bagaimana supaya motor stabil, motor gak gampang wheelie. Jadi di luar pada whole shoot memang saat ini para tim berlomba-lomba dengan aerodinamika terbaiknya ya. Jadi itu yang tersisa apa? KTM. Nah, KTM sama, Cak, ya. KTM saat ini sangat fokus pada out the corner-nya. Jadi KTM itu sangat fokus pada out the corner karena pada musim kemarin mereka merasakan dengan ban atau kompon terbaru Michelin, mereka sangat suffering di tahun kemarin. Maka di tahun ini mereka mengubah semuanya dari frame-nya, karakter engine-nya supaya dengan kompon terbaru Michelin KTM semakin bagus dan sepertinya menjanjikan, Cak. Jadi itu aja sih informasi sekilas dari Iwan Banaran tentang Mandalika dan sama harus tahu ternyata bahwa Mandalika saat ini menjadi salah satu sirkuit yang digadang-gadang sebagai the most beautiful circuit in the world. Jadi sampean sudah tahu kan, kemarin kita sudah bahas. Dan saat ini, Cak, kita akan fokus di Qatar. Kita tutup ya, semuanya sudah berkemas meninggalkan Mandalika dengan segudang impresi positif tentang sirkuit kebanggaan kita. Selalu rukun, selalu kita junjung tinggi yang namanya sportivitas, selalu junjung juga namanya persahabatan, silaturahmi, jangan pernah debat, adu opini yang tidak perlu seperti unsur-unsur politik dan sebagainya kita tinggalkan. Jadi kita fokus kepada MotoGP Mandalika. See you nanti di bulan Maret, insya Allah Hibi akan gabung di Mandalika dan kita akan gabung lagi pada next video MotoGP, mungkin pembahasan mengenai Qatar nanti. Tunggu review Iwan Banaran, celoteh Iwan Banaran tentang MotoGP. Salam Skandos dan seperti biasa, Cak, kalau sama suka video ini like, share, dan subscribe. Kecuali kamu sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting, jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandos.